Salah satu kegiatan petualangan seru bagi saya tentu saja menjelajahi lokasi baru. Pulau Banyak merupakan wilayah gugusan kepulauan di wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Mencari biota laut udah menjadi kebiasaan warga Pulau Banyak. Dan sekarang kita mau ke dasar laut, mau cari salah satu biota laut yang ada di karang-karang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mencari lobster dengan tangan kosong dan menyelam bebas seperti ini tentu saja butuh jam terbang yang tidak sedikit. Bagi para pencari lobster yang sudah pengalaman, tentu tahu betul celah-celah karang yang biasa dijadikan sarang persembunyian lobster. Bagi pemula seperti saya, tentu menjadi tantangan tersendiri. Apalagi habitat lobster sudah pasti di daerah yang berarus. Perairan dengan kedalaman antara 4 hingga 18 meter merupakan habitat ideal lobster untuk hidup dan berkembang biak. Wow, besar! Saya kok belum dapet ya, Pak? Nggak hafal sama lokasinya. Selain terumbu karang yang sehat dan pengalaman, tingkat kejernihan air juga memegang peran penting. Karena kami bisa leluasa mengamati di mana biota berkaki 8 tersebut. Lobsternya tapi di dalam karangnya. Bentar, Pak. Minta tolong bapaknya. Meski masih melimpah, tapi kami tak boleh asal ambil saja. Target kami cuma lobster-lobster yang sekiranya memiliki bobot lebih dari 300 gram. Lobster hasil tangkapan kali ini merupakan jenis lobster bambu. Disebut lobster bambu karena cangkangnya yang berwarna hijau seperti bambu. Karena adanya di dasar laut, jadinya harus berusaha ke bawah. Terus kita lagi beruntung banget karena ini lagi musim angin barat. Musim, cuaca, habitat, dan arus kali ini benar-benar berpihak pada kami. Karena lobster tangkapan kami masih segar, jadi kami mau mengolahnya dengan cara yang berbeda. Habis tangkap lobster paling enak langsung diolah karena lobsternya itu masih seger banget. Dan sekarang kita mau ngolah dengan cara yang tradisional, yaitu bakar pasir. Namanya cuaca dingin, nggak ada yang tahu. Jadi galinya tuh nggak boleh terlalu dalam karena kalau terlalu dalam nanti nggak mateng. Atau mungkin matengnya nggak merata. Teknik bakar pasir merupakan salah satu cara pengolahan hasil alam dengan memanfaatkan penyimpanan suhu panas dalam pasir. Cara pengolahan seperti ini bisa disebut juga dengan steam tradisional. Harus rapet ya, Bang. Ntar kalau enggak pasirnya masuk dia. Nah, dah terakhir kita tutup pakai daun, terus kita timbun pakai pasir. Tapi pasirnya juga nggak boleh terlalu tebal ya, Bang. Ntar kalau misalnya terlalu tebal nggak matang juga. Kunci dari teknik bakar pasir ini sebenarnya sangat bergantung pada panas api yang kita buat. Semakin besar api, maka semakin cepat pula lobster yang kami timbun untuk matang. Cara bakar seperti ini tuh biasa dilakukan sama nelayan supaya hasil tangkapan yang dibakar itu nggak gosong. Nih kalau cara masaknya kayak gini tuh nggak kelihatan udah mateng atau belum. Jadi buat nandain kalau udah mateng atau belumnya tuh nunggu sampai kayunya itu jadi arang semuanya. Saya penasaran banget nih sama hasilnya karena baru pertama kali bakar lobster dengan cara yang kayak gini nih.
Ternyata memang gak salah mengolah lobster dengan cara bakar timbun pasir. Bagian gosong cuma terletak di cangkang kerasnya. Sementara bagian daging benar-benar bersih dan matang sempurna. Lama banget. Manis, terus dagingnya juga kenyal karena masih fresh banget. Dan walaupun nggak pakai bumbu-bumbu, rasanya tuh istimewa. Di balik rasa dagingnya yang manis, daging lobster kaya akan omega 3 yang mampu menetralisir kolesterol jahat dalam darah kita. Zat besi, fosfor, dan magnesium di dalamnya juga sangat bagus untuk menjaga kepadatan dan kesehatan tulang. Nih, kalau lautnya bersih, terjaga, maka alam juga akan memberikan yang terbaik buat kita. Kayak ini nih contohnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya menelusuri kekayaan alam Aceh Singkil masih berlanjut. Saya kali ini sedikit berbeda. Jadi saya udah bersama teman-teman Singkil Angler mau mancing. Gimana keseruannya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Meski masih terpengaruh angin barat, tapi antusias peserta turnamen mancing kali ini cukup besar. Selain untuk memperebutkan siapa yang menjadi juara, ajang seperti ini juga menjadi ajang saling tegur sapa para pemancing. Nah, ini udah pelepasan dan yang ikut tuh rame banget. Ada 160 orang. Tuh udah pada di depan sana tuh. Puluhan perahu yang digunakan pemancing langsung menuju spot masing-masing untuk bisa segera mendapat sensasi strike ikan target. Dalam turnamen mancing di Pulau Banyak kali ini, panitia menerapkan 2 kategori, yaitu kategori mancing tengah dengan menggunakan kapal kayu dan mancing pinggiran dari dermaga atau pantai. Teknik yang dipakai juga bisa sport fishing ataupun tradisional, karena juga ingin meningkatkan minat dari para pemancing lokal. Yeay, kita udah sampai di lokasi untuk mancing, yaitu di tengah-tengah antara Pulau Palamba dan juga Pulau Rangit. Dan ini kita mancingnya pakai teknik giring-giring. Tekniknya itu cuman dilempar gini aja ya Mas ya, pemberatnya. Langsung kailnya juga dimasukin. Oke, jadi kailnya itu pakai ini nih, umpannya tuh bulu-bulu namanya. Sengaja pakai warna-warni kayak gini supaya menjadi daya tarik buat ikan-ikannya. Saat ini merupakan akhir dari musim angin barat. Jadi wajar saja kalau alunan gelombang di atas perahu masih cukup kuat terasa. Dalamnya tuh 15 meter. Terus begitu sampai dasar, tadi pemberatnya itu begitu sampai dasar harus langsung ditarik karena kalau enggak nanti nyangkut. Nyangkut sama apa tuh Bang di bawah? Sama karang di bawah. Oh, sama karang-karang di bawah. Tak hanya angin yang kuat, arus bawah juga menjadi tantangan. Jadi harus menggunakan pemberat yang cukup besar supaya umpan bisa sampai menyentuh dasar karang. Bang, kayaknya dapet nih Bang. Lebih berat Bang. Iya dapet Bang, tarik Bang. Wah dapet, wow. Nih dapet ikan kerapu sesuai target. Karena tadi abangnya udah bilang di awal ya Bang, targetnya ikan kerapu. Ternyata mancing dengan menggunakan teknik tradisional tak kalah ampuh dengan para pemancing yang menggunakan teknik sport fishing. Buktinya saja, belum lama umpan saya turunkan, langsung mendapat sambaran ikan. Jadi sekarang tuh lagi gerimis dan katanya abangnya nih kalau gerimis gini biasanya lebih gampang dapat ikannya. Kenapa tuh Bang kok cepet dapat ikannya? Iya karena ikannya itu ngejar-ngejar rintik hujan di atas air itu. Saat gerimis seperti ini, suhu air laut memang cenderung naik. Saat itulah nafsu makan ikan juga ikut naik, sehingga lebih mudah untuk mendapatkan sambaran. Dapet Bang. Iya tuh, ditarik-tarik tuh Bang. Loh, Bang dapet Bang. Aduh. Wah, dapet. Dapet 2. Wow. Besar-besar nih Bang. 3. Dapet 3. Bang, ini mah lebih besar
dari yang tadi. Baru kali ini saya mancing, sekali turun langsung mendapat 3 ekor ikan sekaligus. Ikan kerapu yang saya dapat ini merupakan jenis kerapu batik yang menjadikan terumbu karang sebagai sarang dan tempat mencari makanan. Ikan dengan nama latin Pinnevelus microdon ini tersebar merata mulai dari wilayah perairan muara sampai laut dengan kedalaman lebih dari 100 meter. Wih, dapat lagi. Waktu turnamen mancing di Pulau Banyak ini dibatasi sampai 6 jam saja. Tujuannya tak lain supaya pihak panitia juga memiliki waktu untuk menentukan ikan terberat sebagai pemenangnya. Oke. Nah ini peserta lomba mancing udah pada kumpul semuanya. Sekarang ikannya baru ditimbang. Kita cari juara satunya. Wajah harap-harap cemas menjadi mimik wajah bagi sebagian peserta yang telah mengumpulkan hasil ikan pancingannya. Berharap ikan yang didapat menjadi ikan terberat dan keluar sebagai pemenangnya. Yang ini juara 2-nya nih, beratnya 3,35. Ini ikan apa, Pak? Ikan jiti. Kalau yang juara 1 tadi? Bluefin. Bluefin Trevally nih. Setelah semua ikan hasil pancing melewati proses timbang, selanjutnya setiap ikan harus diperiksa dalamannya. Hal tersebut untuk menghindari kecurangan dan kecurigaan antar pemancing. Bersih ya? Oke. Nih. Jadi bersih, dia nggak ada timah ataupun batu. Akhirnya ketuk palu sudah, panitia untuk menentukan ikan mana yang keluar sebagai juara. Seekor ikan kue sirip biru atau Bluefin Trevally secara sah dan meyakinkan mampu keluar sebagai juara dalam turnamen mancing Pulau Banyak kali ini. Selamat ya Pak, udah juara 1. Jadi menang kalah nggak jadi masalah, yang penting kebersamaan dan sportivitasnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Cuaca laut di perairan Pulau Banyak kali ini memang kurang bersahabat. Alhasil, 3 ikan yang keluar sebagai juara memiliki bobot tak lebih dari 4 kg. Namun hal tersebut tentu tidak bisa menjadi patokan, karena saya dan para peserta yakin sekali bahwa potensi laut di sini masih sangat besar untuk dieksplor. Nah ini nih ikannya Pak Atta. Jadi Pak Atta ini tadi juara 1 ya Pak ya. Tadi karena cuacanya kurang bagus, jadi Pak Atta dapatnya yang 3, sekian kilo. Karena ikan saya tuh dapatnya kecil-kecil, makanya mending gak usah ditimbang deh, mending langsung diolah aja. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bertualang ke satu tempat, belum sah rasanya kalau tidak nyobain olahan kuliner aslinya. Nah, ikan tangkapan kita mau kita olah jadi masam padeh. Kalau dari namanya tuh bikin penasaran sama rasanya. Kira-kira enak gak ya, Bu? Enak ya? Ternyata ada untungnya juga dapat ikan kerapu ukuran konsumsi. Karena ikan dengan ukuran segini justru memiliki rasa daging yang lembut dan manis. Jadi tidak terlalu hambar untuk saya olah. Seperti halnya olahan khas Aceh pada umumnya, ikan asam padeh kaya dengan bumbu rempahnya. Itu ntar asamnya diulek juga ya, Bu? Iya. Oh. Iya, yang paling utama ini nih. Harus ada asam sama cabai, karena namanya aja masam padeh ya, Bu. Semua bumbu rempah terlebih dulu dihaluskan, kecuali batang serai dan daun kunyit. Kalau sudah benar-benar halus, bumbu dimasak dengan minyak secukupnya, alias ditumis. Oh, jadi kalau tumisannya udah mulai tercium aromanya, berarti serai sama daun kunyitnya udah bisa dimasukin. Iya. Kalau tumisan bumbu sudah mengeluarkan aroma harum, barulah air dan potongan daging ikan bisa dimasukkan. Memasak ikan padeh tidak boleh sering diaduk, karena bisa merusak dan menghancurkan daging ikannya. Jadi cukup menunggu selama 10 menit, ikan asam padeh pun siap untuk kami santap.
udah wangi nih. Udah mateng nih? Udah. Wow, nih udah mendidih, itu artinya udah mateng. Dan ini kan udah mulai hancur-hancur nih kalau kematangan. Bu, udah mateng. Yuk, waktunya makan-makan. Ini meskipun tangkapan kita nggak besar-besar kali ya Bang ya, tapi jangan salah kalau kata Ibu, justru ikan yang ukurannya segini itu tuh lagi enak-enaknya ya Bu. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga. Selain tekstur dagingnya yang lembut, di dalamnya terkandung omega 3, seng, magnesium, dan protein yang melimpah. Sangat bagus sebagai anti stres, meningkatkan kecerdasan, serta menguatkan imunitas tubuh. Enak, rasanya enak banget. Bener ya, dari namanya aja tadi apa Bu? Masam pade. Rasanya ya asam sama pedas, tapi enak banget. Bumbunya tuh meresap sampai ke daging-dagingnya. Wah, ini kayaknya nggak cukup cuma satu nih Bu. Ternyata selain rasanya yang enak, ikan kerapu ini mengandung minyak ikan yang bagus untuk menjaga kolesterol dalam tubuh. Kalau kita rutin mengkonsumsinya, ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Selain memiliki gugusan pulau yang eksotis dengan pasir putihnya, pesisir barat Aceh Singkil juga memiliki sungai-sungai muara yang kaya manfaat. Potensi kekayaan alam di daerah pesisir tuh nggak ada habisnya untuk dieksplor. Dan sekarang saya ditemenin Pak Sabirin mau cari lokan. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Lokasi pencarian kami kali ini tentu saja bagian muara sungai yang masih terpengaruh siklus pasang surut air laut. Depan sini ya Pak. Nah, kita udah sampai di lokasinya. Jadi lokasinya tuh di perairan yang dangkal dan juga berlumpur. Sebenarnya kalau ada cahaya matahari gini tuh enak banget. Kita bisa langsung lihat dasarnya. Tapi jalannya harus pelan-pelan. Kalau enggak nanti lumpurnya tuh naik, terus airnya jadi keruh. Beruntung sekali, waktu surut kali ini terjadi saat pagi menjelang siang. Jadi saya bisa melihat keberadaan lokan dengan cukup mudah. Banyak ya Pak? Ada Pak? Ini nih kelihatan nih Pak. Wah, langsung dapet. Nih yang kita cari, aduh, kok keluar airnya. Nih yang kita cari namanya lokan. Lokan merupakan salah satu jenis kerang yang mendiami wilayah perairan Payau. Memiliki nama ilmiah Geloina erosa, kerang satu ini menyukai wilayah perairan berlumpur. Kalau jernih gini enak, tapi kalaupun airnya mulai keruh karena saya jalannya terlalu cepat, gampang juga caranya diraba-raba pakai kaki. Sebagai salah satu jenis kerang-kerangan, peran lokan dalam memfilterisasi wilayah perairan muara sangat penting. Secara alami, lokan akan menghisap polutan dalam lumpur dan air untuk dimurnikan kembali. Jadi semakin banyak lokan di satu tempat, maka semakin terjaga pula kualitas kebersihan wilayah perairan tersebut. Nih, hasil pencarian kita udah dapat banyak ya. Rasanya nggak lengkap nih kalau nggak langsung diolah. Mendingan langsung kita olah ya Pak. Udah lapar nih. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Wangi aja ya, aroma. Nih, lokannya udah kita dapetin, mau kita olah jadi randang. Tapi harus dikupas dulu nih satu-satu. Beda sama direbus. Kalau direbus nggak perlu dibukain cangkangnya, tapi kalau dirandang nih harus dibukain satu-satu biar bumbunya makin meresap. Lagi. Bapak dari tadi kupasnya cepet banget. Saya tuh ya tadi cangkangnya sampai pecah. Terus kalau nggak pecah dagingnya hancur. Daging lokan yang masih segar akan lebih mudah menyerap bumbu
jika dibanding daging yang sudah direbus atau dibakar. Membuat rendang lokan hampir sama dengan proses pembuatan rendang pada umumnya. Bumbu rempah, santan, dan bahan penyedap alami menjadi kuncinya. Saya pikir bumbunya itu harus diolah dulu di situ, tapi kalau ini tuh enggak. Jadi langsung dicampur sama lokannya dan diaduk-aduk di sini. Ntar yang ditumis cuman bawangnya aja ya. Iya. Nih yang spesial dari masakan ini ada ini nih, namanya tapa leman. Jadi ini tuh fungsinya untuk menambah aroma pada makanan supaya wangi. Jadi nanti hasilnya selain enak, wangi juga. Semua bahan sudah masuk dan bercampur. Tinggal nunggu sampai air rendang agak menyusut dan bumbu-bumbu meresap dalam daging lokannya. Lama banget. Kalau di Jawa makanannya itu pedas manis, tapi kalau di daerah Aceh rasanya itu pedas gurih. Mungkin karena dari santannya tadi ya, Bu? Lama ya. Memang tidak salah kalau rendang dinobatkan menjadi salah satu makanan terenak di dunia. Rasanya benar-benar lengkap. Ada gurih, pedas, asin, manis, dan yang jelas bisa menghangatkan tenggorokan karena kaya akan bumbu rempah tadi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Salah satu tujuan saya menjelajah lokasi baru tentu saja untuk menemukan hal-hal baru dalam petualangan saya. Salah satunya adalah yang mau saya lakukan kali ini. Ada satu tanaman liar yang biasa dimanfaatkan oleh warga Pulau Banyak untuk diolah jadi tepung. Saya jadi penasaran nih. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lamun-lamun atau jalawure merupakan tumbuhan non-kayu yang umbinya bisa dimanfaatkan sebagai bahan pangan alternatif. Tanaman ini memerlukan tanah berpasir untuk bisa tumbuh dan berkembang. Untuk mendapatkan umbi lamun-lamun harus tahu siklus hidupnya, sehingga bisa mendapat umbi yang benar-benar berisi dan bisa diolah menjadi tepung. Ini ya, Bu? Iya. Oh, ini yang namanya lamun-lamun. Tapi kalau dilihat mirip sama gadung, tapi kalau gadung itu akarnya kan lebih banyak, tapi kalau ini lebih sedikit dan lebih besar-besar. Meski tidak beracun seperti gadung, namun jalawure atau lamun-lamun juga tidak bisa dikonsumsi langsung. Menurut masyarakat sini, lamun-lamun memiliki rasa yang pahit serta dapat membuat lidah dan tenggorokan gatal jika memakannya tanpa proses perendaman. Jadi dalam satu tumbuhan itu nggak cuma ada satu umbi aja, tapi ada beberapa. Paling banyak berapa, Bu? 2, 3. Oh, gitu. Coba sebelah situ tuh, Bu. Sebelah sananya nih. Meski wujudnya berada dalam tanah, tapi tidak butuh terlalu dalam untuk bisa mendapat umbi lamun-lamun. Nah, Bu, udah kelihatan tuh buahnya, Bu. Oh iya, besar loh, Bu. Aduh, berat. Iya loh, besar kali, Bu. Nih, lebih besar daripada yang tadi kita dapetin. Di daratan Pulau Panjang ini memang menjadi habitat subur lamun-lamun. Hal tersebut lebih dikarenakan Pulau Panjang memiliki elevasi tak lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Wah, dapet nih, Bu, besar ya. Nah, kalau tanaman lamun-lamun yang ini nih, itu tuh belum ada umbinya karena dia masih hijau daunnya, masih belum terlalu tua, makanya belum ada ini. Meski tumbuh liar, tapi kami ambil secukupnya saja, supaya di lain hari umbinya masih bisa dimanfaatkan lagi. Lamun-lamun biasanya sama warga Pulau Banyak diolah jadi tepung. Setelah jadi tepung, diolah lagi jadi kue sapi. Prosesnya panjang ya, Bu? Iya, panjang.
Untuk bisa mendapat tepung lamun-lamun siap olah memang butuh waktu lama. Setidaknya perlu lebih dari 3 hari untuk bisa mendapat tepung jadinya. Selain bentuknya yang mirip sama gadung, ternyata prosesnya pun mirip. Tapi kalau gadung itu cuma dipotong-potong, terus direndamnya di air yang mengalir. Tapi kalau lamun-lamun harus diparut dulu, terus direndam ya Bu. Kue sapik sendiri merupakan kudapan khas Pulau Banyak yang khusus dibuat dari tepung lamun-lamun. Karena sebelum ada tepung beras, dulunya di Pulau Banyak hanya ada tepung lamun-lamun ini saja. Untuk membuat adonan kue sapik hampir sama seperti membuat adonan kue pada umumnya. Uniknya, di adonan ini juga ditambahin bawang goreng dan santan sebagai penambah rasa gurih. Setelah bahan-bahannya dicampurin, harus diremas-remas supaya hasilnya enak ya Bu. Harus rata ya semuanya ya, biar nggak terlalu asin atau terlalu manis. Supaya kue sapiknya jadi, caranya pun juga sedikit berbeda. Nah ini acuannya harus dikasih minyak dulu supaya nggak lengket ya Bu. Oke. Iya, dan yang paling penting acuannya itu harus panas. Jadi selama proses pemanggangan ini harus dibolak-balik supaya matangnya rata. Terus biar nggak gosong juga ya. Oh nggak boleh dibuka-buka ya Bu? Ternyata nggak boleh dibuka-buka. Karena hancur. Aduh, hancur itu, Bu. Sebenarnya tidak butuh waktu lama sampai kue sapik jadi. Cuma saya orangnya penasaran, jadi tidak sabaran buat lihat hasil jadinya. Akhirnya setelah beberapa kali percobaan masak, jadi juga kue sapik yang sesuai harapan. Udah jadi ya, Bu? Bu, saya mau ngicipin dong, Bu. Boleh. Iya, penasaran nih sama rasanya. Coba ya Bu. Enak. Lama bana. Rasanya tuh kayak kue semprong, tapi kalau kue sapi ini rasanya lebih gurih karena mungkin tadi ada bawang gorengnya, terus ada santannya juga ya. Meski bahannya berasal dari tanaman liar, tapi tepung lamun-lamun ternyata memiliki sejumlah nilai gizi yang bermanfaat. Kandungan zat besinya tentu saja bisa untuk mengganti sel-sel darah merah yang sudah mulai rusak. Sedangkan karbohidratnya bermanfaat sebagai sumber energi bagi saya untuk melanjutkan petualangan. Gurih. Iya, kriuknya tuh pas banget. Meskipun kuenya ini sederhana, tapi jangan salah. Kue sapi ini spesial banget karena adanya itu cuman saat menjelang hari raya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Besok di jam yang sama, jam 2 siang, waktunya bertualang. Tidak perlu ditanam, tinggal ambil aja nah. Yang diambil yang besar-besar seperti ini karena yang besar rasanya lebih enak. Ini adalah ikan tapa pertama yang saya pegang. Nah, beratnya mencapai ada ini 5 kilo lah. Lu lihat giginya. Ya, terus. Ini antara saya deg-degan, tapi ibu-ibunya seru. Tuh, Bu Koi ketawa-ketawa. Menyenangkan, carinya mudah.